Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di channel saya, masih di seputar Satria Review yang dimodif Trail Supermoto. Nah, oke, di video kali ini saya akan membahas untuk cara merubah bracket cakramnya ya. Kemarin kan yang untuk cara pemasangan tuh apa aja sih yang dirubah untuk pemasangan wheelset CRF ke kaki Satria Review, kita sudah tayangkan videonya, sudah saya upload. Nah, sekarang untuk pembahasan cara pembuatan bracket cakramnya. Nah, ini motor saya lagi saya bongkar. Ini kelihatannya saya masih menggunakan bracket dari buatan saya sendiri yang banyak sudah saya jual di toko online maupun pesan manual. Oke, kita lanjut ke bracket cakramnya. Nah, di sini sudah terlihat ya. Ini bracket cakramnya nyaris seperti tidak ada perubahan, masih sama seperti punyanya Satria Review. Ya, karena memang ini masih memakai bracket cakram Satria Review. Untuk perubahannya tidaklah sulit dan tidak memakan biaya banyak, dan juga tidak memerlukan part-part lain seperti besi tambahan atau yang lainnya yang cukup banyak. Nah, di sini ada sebuah bos. Ini seharusnya bos ini nih tadinya nempel di bracket cakramnya ini yang bawaan Satria Review. Dia dilas di bagian sini nih. Ada 2 titik las untuk merekatkannya. Nah, di sini lasannya itu saya buka dan bosnya ini saya lepas dan saya pindahkan di bagian bawahnya, atau saya las di bagian luarnya ya, di bagian bawahnya. Nah, ini terlihat ya, ini jadinya rata, tidak ada bos lagi dan hanya menyisakan sebuah lubangnya saja. Nah, untuk pengelasannya itu cukup ditempelkan saja ya, seperti ya kelihatannya seperti bracketnya ini menumpang di atas bosnya ya, menopang di atasnya gitu ya, dan hanya kita teklas saja. Jadi di sini kita tidak memerlukan tambahan bos-bos lagi, jadi kita masih menggunakan bos bawaan Satria Review. Nah, ini tadi kan di sini dia di lasnya aslinya. Nah, ini saya pindahkan ke bawah, jadi posisi bracketnya ini naik ke atas nih, kalian bisa lihat ya. Jadi posisi bracketnya itu naik ke atas. Dan di sini saya juga menambahkan untuk menahan yang di bracket bagian depannya agar dia lebih kuat dan saat pengereman bracketnya ini tidak goyang ya, atau tidak melintir ya. Nah, di sini saya tambahkan plat lagi yang sangat tebal ya, tebalnya sekitar 6 mili lebih. Nah, kenapa ini saya naikkan? Karena piringan cakram CRF ini dia agak besar daripada Satria Review, jadi bracketnya ini harus kita naikkan. Jadi kita tidak merubah atau membuat baru bracketnya ya, tapi kita memanfaatkan bracket yang lama dan kita rubah aja bosnya, kita pindahin ke bawahnya. Ya, cukup mudah ya teman-teman untuk perubahannya. Jadi ini di sini saya memberikan tips ya, yang buat kalian yang budgetnya minim ya, agar bisa memodifikasi motor kalian sesuai dengan keinginan kalian tanpa harus mengeluarkan budget yang terlalu mahal. Jadi di sini kesimpulannya kita masih menggunakan part-part yang bawaan Satria Review. Nah, tadinya ini kan di sini tonjolannya. Nah, ini kita rubah di bagian atasnya arm. Kita tempel menggunakan plat yang cukup tebal. Oke, kita lanjut ke bracket yang bagian depan. Nah, sama seperti yang belakang, untuk bracket yang bagian depan ini saya juga tidak melakukan pergantian bracket atau pembuatan bracket. Kita hanya merubah kedudukan baut bracketnya aja. Jadi di sini masih menggunakan bracket bawaan Satria Review. Oke, sekarang langsung saja kita buka. Kalau yang depan ini saya lihatkan dengan cara membuka ya, karena kalau yang belakang itu agak ribet ya teman-teman, karena harus buka as roda.
Ini kalau yang depan ini kan cuma main baut seperti motor standarnya. Jadi di sini saya buka aja, nanti saya lihatkan apa aja sih yang dirubah. Nah, oke teman-teman, ini sudah terlepas. Nah, di sini kita lihat ini masih pakai bracket bawaan Satria View. Hanya saja ada yang dimodifikasi sedikit, namun biaya modifikasinya ini sangat murah meriah. Nah, di sini saya juga potong bagian bawah. Ini aslinya bagian bawah ini mur yang bawaannya ya, yang lama dari bracket. Ini kenapa saya potong? Karena ini kalau nggak dipotong nyangkut di baut cakramnya ya teman-teman, jadi ini harus dipotong. Nah, kenapa kok nggak saya gerinda halusin saja gitu ya, saya bikin lekukan. Nah, di sini kalau mau balik standar nanti susah kalau kita gerinda hilangkan. Nah, ini ya nyangkut yang baut ini nih teman-teman, nyangkut yang sini nih. Jadi ini saya potong aja supaya nanti kalau mau balik standar bisa kita las lagi tanpa harus membuat lagi lubang deratnya ya. Jadi tinggal kita tempel terus kita las lagi, sudah bisa balik ke standar lagi ya. Nah, untuk yang bagian atasnya ini lubang baut lama ya, yang bawah ini yang saya tunjuk. Nah, ini lubang baut baru. Nah, di sini saya kan di sini ada lubangnya nih, kalian lihat aja tuh saat review pasti ada lubang yang agak gede di sini. Itu saya gedein lagi, terus saya masukin mur baut 12 ya, atau mur 8 mili. Nah, terus saya las dan saya gerinda ratakan supaya dia rapi ya dan presisi nanti waktu dipasang. Nah, jadinya di sini ada drat lagi, jadi saya nggak perlu lagi untuk membuat drat atau mengetap lagi. Nah, untuk dudukan baut yang bagian atas ini hanya saya las sebuah mur di bagian atasnya. Untuk cara pengelasannya itu kalian lihat ini selurusan dengan yang bagian bawah tadi. Nah, selurusan ini ya, terus tinggal kalian las aja tuh di atasnya, sangat gampang sekali kok. Bisa dilakukan kalau yang nggak punya mesin las, bisa bawa ke tukang las, tinggal kalian arahin aja tukang lasnya ya. Nah, ini saya potong itu nyangkut seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita cek dulu ya, kita pasang nyangkutnya itu di mana, mengapa harus saya potong. Oke, ini kita coba pasang dulu. Nah, ini ya teman-teman, ini sudah terpasang. Nah, ini bisa lihat ya hasilnya itu rapi ya, jadi kita nggak perlu lagi untuk membuat bracket lagi ya, yang harganya mahal tuh ya, dari 150 sampai berapa ya, sampai mungkin bisa sampai 200.000 ya, karena bahan besinya itu tebal. Nah, itu saya potong karena baut ini nyangkut nih ya, kelihatan ya, nih baut ini nyangkut ya. Sebenarnya sih bisa sih digerinda, cuman nanti hasilnya tipis banget dan berbahaya, takutnya bautnya bisa mudah patah. Nah, ini bosnya. Jadi di sini saya ganjel ring agar roda ini agak ke kanan sedikit ya, tapi nggak terlalu banyak, kalau larinya nggak kelihatan banget tuh ya, masih kelihatan pas. Nah, itu nyangkut di situ, jadi ini paling jaraknya tuh ya sekitar 1,5 mili ya, jarak baut dan tabung soknya ini.
nih ya, jadi sangat tipis banget jaraknya, tapi ini masih aman ya ketimbang bautnya itu kita gerinda. Nah, jadi kalau kalian yang mau ikuti tips dari saya boleh dicoba. Ini sudah kita pastikan aman ya, jadi nggak basing-basing ya kita untuk merubah ini. Nah, ini lebih baik kita geser sedikit. Nah, itu ya jaraknya ya tipis banget ya, mungkin sekitar 1,5 mili lah ya, itu kurang lebih, tapi masih aman karena baut tidak kita gerinda. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu aja tipsnya dari saya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya apa yang saya jelaskan, dan jika ada yang ditanyakan bisa langsung ke komentar. Nanti kalau sempat saya akan balas pertanyaan dari teman-teman semua. Sampai di sini dulu video saya. Semoga video saya ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.